Kisah ini bermula saat ada seorang pemilik toko paruh baya meninggal karena kecelakaan di perjalanan luar kota. Pak Parman namanya. Saat hari pertama, setelah dimakamkan masih belum terjadi apa-apa. Hanya, aroma bunga kuburan yang begitu kuat, tercium di area sekitar rumah duka. Saat di hari kedua, baru ada sebuah peristiwa. Sumur milik tetangga almarhum yang berjarak sekitar 2 rumah, saat jam 9 malam, seperti ada yang menimba air. Namun, ketika dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Di hari yang ketiga, setelah acara tahlil, tetangga almarhum Pak Parman yang bernama Bu Siti pulang ke rumahnya. Bu Siti bergegas akan beristirahat. Saat itu, jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Tiba-tiba, Bu Siti mendengar ada langkah kaki yang mendekat ke arah rumahnya. Bu Siti diam saja. Lalu, Bu Siti mendengar suara pintu rumahnya diketuk-ketuk. Bu Siti tetap diam. Dia sambil berpikir, siapa kiranya yang datang malam-malam begini. Pintu depan rumah Bu Siti terus diketuk-ketuk. Akhirnya, dengan memberanikan diri, Bu Siti segera menuju pintu depan rumahnya. Lalu, tanpa berkata-kata, Bu Siti membuka begitu saja pintu rumahnya. Ternyata, tidak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang mengetuk-ngetuk pintu tadi? Bu Siti terheran-heran dan mulai ketakutan. Di hari kelima kematian Pak Parman, Darso yang merupakan keponakan almarhum, dari pagi bersepeda sampai menjelang sore. Setelah sampai rumahnya, Darso memarkir sepedanya, lalu bergegas mandi. Mungkin karena terlalu capek, Darso ingin tidur, dan absen dulu untuk membantu di rumah pamannya, almarhum Pak Parman. Ketika Darso hendak terlelap tidurnya, di antara sadar dan tidak sadar, Darso merasakan ada yang menarik-narik selimutnya. Awalnya, Darso mengabaikan saja. Namun, lama-kelamaan Darso tidak sabar juga, dan sambil berkata, siapa sih ini? Dan, sambil melihat dengan samar-samar, Darso melihat bahwa yang menarik-narik selimutnya adalah almarhum pamannya, Pak Parman. Akhirnya, di hari ke-7 setelah kematian Pak Parman, seorang di desa itu yang mempunyai kemampuan spiritual yang tinggi, yang bernama Raden Bagus mendatangi kuburan Pak Parman. Raden Bagus mendatangi kuburan Pak Parman di jam 12:30 malam. Raden Bagus membawa tepung yang telah disaring halus. Dan, kemudian Raden Bagus di atas kuburan Pak Parman, seolah berkata pada Pak Parman, wahai Pak Parman, kamu boleh bergentayangan menggoda tetangga-tetanggamu, tapi dengan satu syarat, kamu harus bisa hitung berapa jumlah biji halus dari tepung yang aku bawa ini. Setelah kamu bisa hitung, kamu boleh bergentayangan. Semenjak itu, para tetangga dari Pak Parman, tidak lagi digoda oleh arwah Pak Parman.